Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matgame Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk FR selanjutnya atau spoiler soal ya. Untuk day keempat, 5, kita akan coba ya dek, perhatikan soal berikut. Ini di PM ya. Terdapat sebidang lahan berbentuk persegi dengan dimensi sisi 40-40. Itu artinya nih sisinya 40, bawah juga sisinya 40 ya. Ini 40 juga. Kita lihat soalnya dulu ya. Berdasarkan pola yang dijelaskan di teks, berapa panjang sisi miring dari segitiga keempat? Ini adalah segitiga ke-1, segitiga kedua, segitiga ketiga, dan segitiga keempat. Nah, kita lihat polanya ya. Di dalam lahan tersebut direncanakan pembuatan beberapa area taman berbentuk segitiga siku-siku yang tersusun secara fraktal. Segitiga T1 dibentuk dari segitiga kaki-kaki 40-40 cm menempati setengah persegi ya. Ini adalah setengah perseginya ya. Oke, segitiga kedua atau T2 dibentuk di area sisa persegi yang belum terpakai di T1. Area sisa tuh bagian sini ya, yang belum terpakai di T1. Selanjutnya, dengan panjang kaki setengah kali dari T1. Oke ya, jadi ini tuh maksudnya panjang kakinya 20, setengahnya 40, ini 20. Pola tersebut berlanjut, berarti setengahnya 20 tuh setengahnya 10, berarti ini 10. Setengahnya 10 adalah 5, berarti ini 5. Nah, ditanya adalah sisi miring. Oke ya, biar lebih cepat aja kalau ada segitiga, ini sama sisinya ya. Misalkan ini buat A, ini A, maka nanti sisi miringnya itu adalah A akar 2. Ya, maka jawabannya 5 akar 2. Selanjutnya ya, kita akan coba ke soal nomor 2. Ini nomor 2 ya, tadi nomor 1 ya. Jika area segitiga pertama T1 dan segitiga kedua T2 digunakan untuk area tanaman, berapakah luas sisa lahan persegi yang tidak terpakai? Nah, ini T1 sama T2, saya jumlahkan dulu ya. Ini berarti kan sisinya 20, ini sisinya 20, maka nanti luas T1 ditambah dengan T2. Maka nanti setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, ditambah dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Ya, 4 kali 4, 16, 16 bagi 2 adalah 8. 2 kali 2, 4, 4 bagi 2 adalah 2, ini 200 ya, maka nanti ini luasnya adalah 1000. Nah, yang ditanya adalah luas sisa lahan yang tidak terpakai. Untuk luas perseginya, itu kan sisinya 40 sama 40, maka nanti totalnya tuh 40 kalikan 40 ya, S kuadrat, 1600. Maka nanti sisanya ketemu ya dek, 1600 kita kurangi dengan 1000. Jawabannya 600. Pasti bisa ya. Jawabannya B. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ini nomor 3 ya. Tentukan benar salahnya. Luas segitiga ketiga T3 50 cm persegi. Oke, tadi kan ini 40, ini 20, ini 10, dan ini 5 ya. Ya, maka nanti luas segitiga yang ketiga itu sisinya 10 ya, Dek. Maka nanti setengah dikalikan alas kalikan tinggi. 100 bagi 2 itu adalah 50. Maka pernyataan yang benar. Rasio perbandingan luas T2 banding T4. Oke, luas T2 banding luas T4. Tadi luas T2, mana nih T2? Oh, ini. Berarti kan setengah dikalikan alas kalikan tinggi. Kita bagi dengan setengah. Kalikan alas kalikan tinggi. Coret-coret 20 bagi 5 4 ya. Coret-coret 4 ya. Ini juga coret-coret ini 4. Maka jawabannya 16 banding 1. Betul ya. Keliling segitiga T3. T3 ditanya kelilingnya. Kelilingnya segitiga T3. T3 ini ya, Dek. Nah, nanti kan berarti segitiganya. Sorry. Nah, kayak gini ya. Ini 10, ini 10, nanti kan sisi miringnya 10 akar 2 ya. Oke, maka 10 ditambah dengan 10 ditambah 10 akar 2. Jawabannya 20 ditambah 10 akar 2. Oke, betul ya, Dek. Lanjut kita ke soal nomor 4 ya, nomor 4. Berapakah perbandingan panjang sisi miring segitiga T2
terhadap sisi miring segitiga T4. Nah, ini tadi saya ingatkan lagi, ini 40, ini setengahnya 20, ini 10, ini 5. Nah, sisi miring untuk T2 banding T4. T2-nya berarti kan 20 akar 2 ya. T4-nya itu adalah 5 akar 2, kan coret-coret gini. Maka 4 banding 1. Pasti bisa ya. Kita akan coba ya lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, teks untuk nomor 5 sampai dengan 10 gunakan bacaan berikut. Seorang pengembang bernama A memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium ACDE. Ya, diketahui panjang sisi sejajar masing-masing AC. AC-nya itu adalah 30, AD-nya itu adalah 50. Lalu ED, ED-nya 50, AD-nya 50 ya, ini juga 50. Panjang garis CD, saya akan cari dulu panjang garis CD. Nah, berapakah nih CD? Kayak gitu ya. Maka kita bisa lihat segitiga ACD ya. Adik bisa lihat segitiga ACD. Nah, karena yang ditanya itu adalah panjangnya CD. Kenapa kita lihat segitiga itu? Karena kan diketahui ini 30. AD itu adalah 50. Nah, kalau Pitagoras kan ketemu ya 3, 4, 5. Nah, berarti CD-nya itu adalah 40. Atau boleh pakai rumus 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat lalu kita akar. Gitu ya. Nah, oke, jawabannya 40. Lanjut ya, kita ke soal nomor 6. Panjang jalan melalui titik P adalah, nah di sini ada titik P ya. P-nya di sini. Tentukan panjang jalan yang melalui titik P. Kita baca lagi soalnya. Untuk membagi lahan, pengembang membuat dua jalan diagonal, yaitu dari titik A ke D. Oke ya, dari titik A ke titik D, lalu dari titik C ke E, lalu dari titik C ke titik E yang berpotongan di P. Ya, berpotongan di sini ya, di titik P ya. Ini saya hapus dulu. Nah, oke. Untuk akses tambahan, dibuat sebuah jalan lurus melalui titik P yang sejajar dengan AC dan DE. AC dan DE mana? Kita lihat ini. Ini adalah DE. Nah, itu garis AC dan DE. Nah, setelah kita lihat, nah berarti yang sejajar dengan AC dan DE dan melalui titik P, maka garisnya adalah ini. Nah, ini ya. Dia sejajar dengan AC dan DE dan melalui titik P. Kurang lebihnya seperti ini. Ada gambarannya, Dek. Panjang jalannya, nah, ditanya panjangnya ya, ADE. Ya, misalkan saya buat ini adalah P, ini adalah Q. Oke, ada gambaran ya. Itu adalah PQ, jalan yang kita maksud ya. Saya ingatkan lagi tadi sini CD panjangnya 40. Nah, sebenarnya tuh kita pernah membahas materi ini di SMP kalau nggak salah ya, Dek. Masih ingat nggak, Dek? Nah, kayak gini. Coba saya akan cari dulu ya untuk panjang CQ. Nah, ini C ke Q sama Q ke D. Nah, kalau adik lihat, ini ada dua segitiga yang saling sebangun ya. Kenapa saling sebangun? Karena segitiga tersebut, pertama, terdapat sisi yang sejajar, kedua, sudut-sudutnya juga bersesuaian. Inilah segitiga yang sebangun nih. Nah, ini ya. Yang saya arsir kuning dan saya arsir biru. Itu adalah dua segitiga yang sebangun. Maka nanti sisi-sisi yang bersesuaian bisa kita ketahui perbandingannya. Nah, di sini berarti kan alas segitiga kecil banding alas segitiga besar. Nah, ini kok alas segitiga kecilnya tuh 30, alas segitiga besarnya 50. Sisi yang bersesuaian kita ambil satu aja. AC banding ED itu adalah 30 banding 50. Atau 3 banding 5. Maka nanti sisi lain yang bersesuaian juga sama. Ya, di sini kita bisa menggunakan tinggi. Maka nanti tinggi segitiga kecil AC banding tinggi segitiga besarnya
ini, tadi segitiga ACP dengan tinggi segitiganya EDP, maka perbandingannya juga sama, 3:5. Maka ini juga perbandingannya 3:5. Paham ya? Nah, pernah ya dulu ya, waktu di SMP yang cara cepatnya tinggal kita kalikan silang aja deh. Kayak gini caranya. 50 dikali atas ya. Maka nanti 50 kalikan 3 ditambah dengan ini yang bawah kalikan perbandingan yang atas kali perbandingan yang bawah. Yang bawah kali atas, yang atas kali ke bawah. Maka nanti 30 dikali 5 kita bagi dengan jumlah perbandingannya, yaitu 3:5. Dijumlah 3 tambah 5. 50 kalikan 3 itu 150, 30 kalikan 5 itu juga 150, kita bagi dengan 8. 300 dibagi 8. 30 bagi 8 itu 3 ya. 8 kali 3 kan 24, sisanya 6. 60 bagi 8 itu 7. Kan 56. Sisanya 4. 40 bagi 8 itu 5. Jawabannya 37,5. Ada gambaran ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, untuk soal nomor 7. Pak A ingin menjual tanahnya. Sebelum menjual, ia harus menghitung luas seluruh tanah ACDE. Terlebih dahulu, berapakah luas tanah ACDE? A, C, D, E. Berarti tanahnya berbentuk trapesium. Apa rumusnya luas trapesium? Jumlah sisi sejajar, maka nanti AC ditambah dengan DE, kita bagi dengan 2, dikali tingginya trapesium, yaitu CD. AC-nya berapa? 30, DE-nya itu 50, kita bagi dengan 2, tingginya adalah 40. 30 tambah 50 itu 80, 80 bagi 2 adalah 40. 40 kali 40 itu 1600. Pasti bisa ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui salah satu bagian tanah yaitu daerah APC. Daerah APC, oke, ini gantian saya hapus aja ya, Dek. Ini kita hapus saja yang biru dan kuning ini. Kita fokus soal yang ditanya. Nah, daerah APC memiliki harga 9 juta ya. Ini maaf ya, Dek. Ini harusnya 9 juta ya, salah ketik ya. 9 juta. Oke. Jika daerah APC itu memiliki harga 9 juta, daerah CPD memiliki harga 25% lebih murah dari APC. Tentukan harga CPD. Oh, berarti nggak usah lihat gambar ya. Ini ternyata ditanya harga untuk CPD. Ternyata harganya CPD 25% lebih murah. Maka artinya CPD-nya itu nilainya cuma 75% dari harga APC. Paham ya? Oke, kalau 30% lebih murah, maka sisa 70%. Ya, gitu caranya ya. Oke, 5 kalikan 9, 45, nyimpan 4, 9 kalikan 7. 7 kali 9 itu 63 ya. 63 tambah 4 itu adalah 67. 6.750.000. Oke, ada. Jawabannya adalah poin C. Kita akan coba ya ke soal selanjutnya. Jika daerah APC menggunakan lampu hijau, APC ya. Ini daerah APC. Jika daerah APC menggunakan lampu hijau, banyak paket lampu hijau yang dibutuhkan untuk menerangi APC. Oke, kita lihat ya, fokus ke lampu hijau dulu. Lampu hijau dijual 150.000 per paket. Satu paket isinya 10 lampu. Nah, ini penting ini. Satu paket itu isinya adalah 10 lampu. Nah, ditanya adalah berapa banyak paket ya yang kita harus butuhkan, harus kita beli. Setiap lampu hijau memiliki intensitas cahaya yang lebih redup dibandingkan lampu kuning, sehingga untuk menerangi luas yang sama dibutuhkan lampu hijau 2 kalinya lebih banyak dibandingkan lampu kuning. Berarti lampu kuning lebih terang ya, Dek. Nah, ini kan dituliskan
Setiap lampu kuning itu mampu menerangi 2 meter persegi. Nah, kalau satu lampu kuning itu bisa menerangi 2 meter persegi. Nah, kalau lampu hijau itu butuh 2 kalinya. Nah, berarti kalau satu lampu hijau itu hanya bisa menerangi 1 meter persegi. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menerangi APC dibutuhkan lampu hijau berapa? Nah, berarti kita butuh luasnya APC. Luas segitiga APC berarti kan setengah dikalikan alasnya itu AC, tingginya tuh ini ya, tingginya ini ya, ini tingginya. Tingginya berarti ya T aja ya, saya buat T aja ya, dikali dengan T. Maka nanti setengah, AC-nya itu adalah 30. Berapa nilai T-nya? Kita lihat. Nilai T-nya kan perbandingannya 3, banding, total perbandingan kan 3 tambah 5 itu 8, dikali tinggi total CD itu adalah 40. 40 bagi 8 itu 5, 5 kalikan 3, 15. Berarti sini panjangnya 15, tingginya. Yang ini sisanya aja ya, 40 kurangi 15 ya. 5, 3 kurangi 1, 2. Ya, ini 25. Oke ya, yang dibutuhkan itu 15. 30 bagi 2 itu adalah 15. 15 kalikan 15 itu adalah 225 meter persegi. Maka kita butuh banyak lampu hijau, yaitu 225 saya bagi dengan ini ya. Setiap satu lampu untuk 1 meter persegi, ya udah saya bagi dengan 1, maka kita butuhkan 225 lampu hijau. Nah, tapi yang ditanya itu berapa paket yang dibutuhkan. Satu paket isinya 10, ya ini satu paket itu isinya 10 lampu hijau, maka banyak paket yang dibutuhkan adalah 225 saya bagi dengan 10, yaitu 22,5. Nah, kita bulatkan ya, maka kita butuh 23 paket. Jawabannya adalah 23. Next ya, kita ke soal nomor 10. Ya, kita langsung isi aja ya. Tadi ceki tingginya adalah 15, dan di sini adalah 25. Oke, banyak lampu kuning yang dibutuhkan untuk menerangi AED. AED mana AED? AED. AED. Oh, ini segitiga ini ya. Nih, segitiga yang besar ini. Ingat ya untuk lampu kuning, setiap lampu kuning itu bisa menerangi 2 meter persegi. Langkah pertama berarti saya akan mencari luas segitiga AED dulu ya. Itu rumusnya adalah setengah dikalikan alas, alasnya itu adalah DE. Tingginya mana Mbak? Ini tingginya. Ini tinggi segitiganya. Nah, berarti tingginya itu sama aja panjang CD. Panjang CD tadi 40 ya, Dek. Ini 40. Dikali dengan tingginya. Oke, maka nanti setengah dikalikan 50, saya kali dengan 40. 40 bagi 2 itu kan 20 ya. 2 kali 5, 10, 0, 0. Nah, berarti luasnya adalah 1000 meter persegi. Nah, setiap 2 meter persegi itu dapat diterangi oleh satu lampu kuning. Nah, berarti banyak lampu kuning yang dibutuhkan adalah 1000, saya bagi dengan 2. Jawabannya 500. Oke, bisa ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.